Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita ingin membahas pemain yang sangat disukai oleh para fans Arsenal untuk dibenci. Ya, kita akan ngomong tentang Eddie Nketiah ya, yang dimana ini para fans sudah kayaknya desperate banget ingin Eddie Nketiah ini segera dijual gitu ya, ingin segera dilepaskan. Tapi dalam apa ya, ini plot twist lah ya dari saga transfer Eddie Nketiah ini, sepertinya Nketiah ini tidak akan terjual. Mungkin ya dalam saat ya dalam waktu dekat inilah ya, mungkin tidak akan terjual. Kenapa? Karena ini Arsenal baru saja menolak, ya bukan baru saja sih ya, udah kayaknya kemarin lah ya. Ini sudah menolak dari penawaran terbaru dari Olympique Marseille. Ini adalah penawaran ketiga ya dari Olympique Marseille. Itu dinilai 27 juta euro ya. Di 27 juta euro Arsenal berkeras ingin di 35 juta euro ya, ditambah dengan sell on clause gitu. Dan ini membuat Marseille lalu beralih ke target cadangan mereka, dan kabarnya sih sudah oke gitu. Teman-teman, sebelum kita lanjut ya, saya ingin perkenalkan dulu channel saya. Ini adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga pencet tombol loncengnya, jadi setiap kali saya upload teman-teman dapat update dari YouTube. Nah, balik lagi ya ke Eddie Nketiah. Eddie Nketiah sendiri juga sudah mulai apa ya, menerima lah ya, mulai dikabarkan mulai menerima kondisi bahwa kemungkinan besar dia tidak akan pergi ke Marseille, walaupun dia sudah melakukan kesepakatan personal ya dengan Marseille. Jadi sudah ada kesepakatan personal dengan Marseille, tapi kesepakatan personal ini tentu tidak akan bisa menjadi apa-apa kalau antar klubnya ini tidak sepakat dengan harga transfer yang ada gitu. Pertanyaannya kan sekarang adalah Eddie Nketiah ini mau diapain gitu. Kalau sampai tidak terjual, apa yang ingin dilakukan kepada Nketiah? Tapi sebelumnya mungkin banyak yang ngerasa bahwa apakah tidak terlalu mahal untuk Eddie Nketiah dengan harga 35 juta euro. Ya kalau kita lihat dengan kondisi pasaran pemain yang ada sekarang, menurut saya sih itu valuasi yang cukup adil menurut saya di 35 juta euro ya. Kita bisa lihat banyak pemain-pemain yang lebih parah daripada Eddie Nketiah akan terjual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi menurut saya 35 juta euro yang dipasang oleh Arsenal untuk Eddie Nketiah, menurut saya ini valuasi yang ya cukup adil gitu ya. Kalau kita lihat Emil Smith Rowe ya, yang secara statistik juga oke, ntar kita buka ya. Ini ya, kita bisa lihat ya. Ini Eddie Nketiah, ini Smith Rowe sekarang sudah ada di Fulham ya. Eddie Nketiah ini kalau kita lihat statistiknya paling enggak masih kuning semua. Smith Rowe ini kalau kita lihat statistiknya banyak yang merah gitu. Kenapa? Karena memang tidak dapat menit bermain gitu kan. Jadi menit bermainnya memang sedikit sekali. Ya pantas lah. Tapi kan kita untuk melakukan penjualan pemain ya harus melihat kontribusinya juga kan di permainan itu bagaimana. Walaupun Emil Smith Rowe ini kurang waktu bermain, justru dengan dia kurang waktu bermain masih bisa terjual dengan harga 34 juta pound sterling ya, bukan euro. Jadi lebih tinggi daripada 35 juta euro, itu lebih tinggi. Jadi ya tetap menurut saya sesuatu yang bahwa walaupun secara potensi Emil Smith Rowe ini lebih ya bisa dibilang lebih tinggi lah ya daripada Eddie Nketiah, tapi potensi itu kan berarti belum terwujud. Sedang ini Eddie Nketiah yang sudah pasti ada kontribusinya, walaupun nggak terlalu tinggi banget gitu ya. Ini kontribusinya real gitu. Menurut saya 35 juta euro ini harga pasaran yang menurut saya
eh, nggak terlalu tinggi gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau sampai nggak terjual, ini mau diapain Eddie Nketiah ini kan? Karena kita bisa lihat bahwa posisi central forward ini sudah pasti akan diisi oleh Havertz dan Jesus. Jadi kayak Havertz dan Jesus ini sepertinya udah tidak akan digeser lagi. Ini apa ya? Akan menjadi posisi striker ini menurut saya akan berotasi kayak Havertz dan Gabriel Jesus. Kalau kita lihat Jesus juga pada saat pramusim kemarin ini ya, 3 pertandingan pramusim, 4 bahkan kalau kita hitung juga yang melawan Leyton Orient ya, 4 pertandingan pramusim ini Gabriel Jesus ini ketajamannya sepertinya, pergerakannya juga sepertinya ini udah mulai kembali ke performa dia sebelum Piala Dunia kemarin ya, dimana dia cedera lutut. Jadi dia sepertinya sudah mulai kembali ke performa sebelum cedera lututnya ini nih, Gabriel Jesus. Nah, kayak Havertz juga kan performanya di akhir musim kemarin itu kan performanya sangat luar biasa. Jadi menurut saya central forward ini Eddie Nketiah sudah nggak bakal dapat tempat. Lalu di mana Eddie Nketiah mau dipasang? Apakah cuma mau dianggurin doang kalau nggak kejual gitu? Kalau saya mau, ya nggak tahu lah, ini kita cuma sebagai fans yang pasti juga nggak mungkin, apalagi channel kecil seperti saya ini nggak mungkin juga didengar gitu kan. Tapi menurut saya Eddie Nketiah ini mungkin bisa bermain di sayap kiri. Kenapa saya bilang bisa bermain di sayap kiri? Pada saat bermain di melawan Leyton Orient itu ya, jadi yang pertandingan persahabatan tertutup itu, dia bermain cukup bagus sebagai winger sayap kiri gitu. Bahkan menciptakan 1 assist kepada Gabriel Jesus. Tapi dia juga pada pertandingan itu kan melewatkan 3 kesempatan gitu ya. Jadi 3 chances dia tidak bisa mengubahnya menjadi gol. Walaupun 2 itu menurut saya memang sulit lah itu. Tapi harusnya dia bisa ada mencetak 1 gol pada saat lawan Leyton Orient itu. Jadi ya dari saya Eddie Nketiah ini untuk pace, lalu positioning, dan ya umpannya gitu ya, menurut saya agak lumayan loh sebagai winger ya. Jadi sebagai pemain sayap sebelah kiri menurut saya mungkin lah. Tapi kan di sebelah kiri kita sudah ada Martinelli dan Trossard, yang menurut saya ini Martinelli dan Trossard juga mungkin tidak bisa diutak-atik. Ya bisa jadi ini Eddie Nketiah ini akan menjadi pemain rotasi di menit 70. Kalau menurut saya daripada dia diturunkan sebagai cadangan striker, ada bagusnya mungkin bisa dicoba dia diturunkan sebagai cadangan pemain sayap kiri. Mainnya cukup bagus. Coba teman-teman lihatlah highlights-nya itu di pertandingan tertutup ya, Arsenal melawan Leyton Orient. Menurut saya dia cukup bagus. Tapi kalau kita lihat di pramusim yang tur ke Amerika, dia kan dipasangnya sebagai central forward terus ya, itu nggak ngangkat gitu loh. Jadi ya mungkin ini ide dari saya gitu kan ya, bahwa kalau Eddie Nketiah ini nggak kejual, planningnya menurut saya dia harus diberikan posisi yang lain. Kenapa? Karena dia sebagai central forward, walaupun dia positioning dan work rate-nya ya, jadi untuk positioning dan tingkat kerja dia bagus, tapi finishing-nya ini tidak bisa mengancam. Jadi dia sebagai pemain false nine juga itu menjadi tidak efektif. Kenapa? Ya false nine ini kan tugasnya adalah dia menjadi ancaman di tengah, yang membuat lalu para pemain bertahan ini untuk berkonsentrasi menjagain si false nine ini, sehingga pemain sayap ini lalu bisa turun ke tengah untuk mencetak gol. Problemnya Nketiah ini karena finishingnya jelek, pemain lawan pun nggak terlalu berkonsentrasi untuk menjaga dia dari pertahanan, sehingga pertahanan lawan masih cukup memadai untuk menjaga winger-winger kita gitu ketika Eddie Nketiah turun sebagai central forward. Jadi
sangat tidak efektif dia sebagai striker murni, bahkan sebagai false nine pun dia menjadi tidak efektif. Jadi harus diberikan peran baru. Eddie Nketiah ini menurut saya harus diberikan peran baru, dan kenapa tidak dicoba sebagai winger gitu kan. Ya kita tunggu juga lah ini perkembangannya, karena kan jendela transfer masih agak lama ya ini dibukanya. Kalau nggak salah sampai pertengahan September ya, kayaknya masih sampai pertengahan September kan. Jadi ya kita tunggu untuk apa yang akan terjadi pada Eddie Nketiah. Tapi dari saya, kalau dia sampai tidak terjual, ini harus segera diberikan peran baru. Harus segera diberikan peran baru. Tidak bisa lagi dia dipakai sebagai central forward. Ya, itu aja sih dari saya. Semoga teman-teman juga terbuka wawasannya ya, mungkin untuk masalah ini. Dan ya saya juga jujur sih tidak terlalu suka dengan aura negatif di sekeliling Eddie Nketiah ini, karena fans-fans ini terhadap Eddie Nketiah ini menurut saya negatif sekali opininya gitu kan. Jadi ya ini sekali lagi dari saya, harapannya Eddie Nketiah ya mungkin kalau tidak terjual bisa menemukan posisi baru, peran baru yang dimana dia bisa berkembang gitu ya. Ya kita tunggu sampai dengan akhir musim, sampai dengan akhir musim, sampai dengan akhir jendela transfer ya, bagaimana perkembangan dari Eddie Nketiah ini. Apakah ada klub lain mungkin yang akan masuk dan melakukan penawaran? Ya kita lihat saja. Dan apakah Arsenal juga pada akhirnya akan menurunkan valuasinya? Ya kita lihat gitu kan. Gitu aja teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Sampai jumpa ya nanti di video kita berikutnya.